Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Media Viveriati sebagai moderator dari kelompok 5 Ibu Kapitas Selekta Biologi kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis miskonsepsi materi jaringan tumbuhan SMA kelas 11. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Adewina Utari Suherman dengan NPM 030, kemudian ada Alza Adia Fatasya NPM 036, ada Kulsum Musfiroh NPM 031, saya sendiri Media Viveriati NPM 037, dan ada saudari Teza Lestari Ningrum NPM 054. Sebelum masuk ke pemaparan analisis miskonsepsi lebih jauh, di sini saya akan menyampaikan tuntutan kurikulum dari materi jaringan tumbuhan, yaitu ada pada KD 3.3 dan 4.3 kelas 11 SMA. Bunyi KD dari 3.3 yaitu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Kemudian KD 4.3 yaitu menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Menurut kelompok kami, model pembelajaran yang sesuai untuk dapat mencapai tuntutan KD 3.3 dan 4.3 yaitu model pembelajaran Discovery Learning. Mengapa? Hal itu karena untuk KD 3.3, tuntutan KD mengarah kepada pemahaman konsep yang bersifat verifikatif. Artinya, konsep yang harus dipahami siswa sesuai dengan teori atau materi yang ada. Sementara untuk KD 4.3 dengan tuntutan KD menyajikan hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan juga bersifat verifikatif, sehingga tepat menggunakan model Discovery Learning sebagai sarana dalam melakukan praktikum. Bagaimana contoh penerapan dari model Discovery Learning terhadap KD 3.3 dan 4.3, yaitu misalnya pada tahap stimulation, peserta didik diminta untuk mengamati struktur anatomi batang dikotil. Kemudian, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya terkait hal-hal yang ingin ditanyakan berdasarkan gambar yang diamati. Misalnya, area tengah pada batang dikotil itu disebut apa, Bu? Apa saja penyusun berkas pembuluh pada batang dikotil? Pada batang dikotil yang saya tahu terdapat kambium, Bu. Apa fungsi kambium? Lalu, bisa juga lapisan paling luar pada batang tersusun atas jaringan apa, Bu, dan apa fungsinya? Nah, dari pertanyaan peserta didik yang muncul ini, selanjutnya, guru menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan peserta didik menjadi satu rumusan masalah. Misalnya, bagaimana keterkaitan antara struktur dan fungsi jaringan pada organ batang tumbuhan dikotil? Nah, selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk mengerjakan LKPD, yang di dalamnya berupa kegiatan praktikum, yaitu untuk mengamati struktur jaringan batang dikotil. Kemudian, pengerjaan LKPD ini diawali dengan data collecting, yaitu menggambarkan hasil pengamatan mikroskop dan kajian literatur. Selanjutnya, data processing peserta didik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait struktur batang dikotil kaitannya dengan bentuk serta fungsinya. Setelah pengerjaan LKPD, peserta didik dapat melakukan presentasi. Selanjutnya, guru memverifikasi hasil pengerjaan LKPD yang disampaikan peserta didik dan memberi penguatan materi. Di akhir pembelajaran, model Discovery Learning ini, guru dapat meminta peserta didik untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, langsung saja kita masuk ke analisis miskonsepsi e-book yang pertama yang akan disampaikan oleh saudari Adewina Utari Suherman. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi. Sebelumnya, saya Adewina Utari Suherman, NPM 192154030. Identitas ibu pertama yang berjudul Biologi untuk SMA atau MA kelas 11 program IPA. Nama penulisnya Faidah Rahmawati, Nurul Urifa, Ari Wijayati, dan kurikulumnya KTSP tahun terbit 2009 dengan nama penerbit Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional dan materinya Jaringan Tumbuhan. Di sini kami membuat peta konsep. Hasil dari revisi peta konsep pada kedua e-book yang telah kami analisis. Peta konsep ini sudah dibuat sesuai dengan pedoman pembuatan peta konsep dan juga sumber referensinya dari buku Anatomi Tumbuhan, penulis Sri Mulyani, tahun 2006, penerbit PT Kanisius di DI Yogyakarta. Penemuan miskonsepsi konsep pada halaman 20.
menyebutkan jaringan epidermis tumbuhan merupakan jaringan yang terdiri atas sel-sel berbentuk 4 persegi panjang dan terdiri atas satu lapis sel. Menurut kami, konsep yang disebutkan pada buku tersebut keliru, karena konsep yang seharusnya adalah jaringan epidermis sebagian besar terdiri dari sel parenkim hidup dengan berbagai bentuk, biasanya tabular, yaitu dengan dimensi radial sempit dan relatif besar. Yang kami temukan pada buku An Introduction to Plant Structure and Development, penulis Charles Begbie pada tahun 2010, yang menyebutkan the epidermis consists likely of living parenchyma cells of various shapes, usually tabular, i.e. with a narrow radial dimension and comparatively large. Dan referensi dari buku Essential of Developmental Plant Anatomy, penulis Taylor Steve A. dan Vivian K., di mana menyebutkan epidermis usually consists of a single layer of cell tightly joined together without intercellular space. In some cases, the epidermis is more than one cell layer in thickness, but only the outermost layer displays typical epidermal characteristic, yang menyatakan bahwa dalam beberapa kasus epidermis memiliki ketebalan lebih dari satu lapisan sel. Masih pada halaman 20, ditemukan miskonsepsi konsep yang menyebutkan epidermis menutupi permukaan organ daun, batang, dan akar muda. Menurut kami, konsep ini keliru, karena kami menemukan pada jurnal yang berjudul Struktur Sel Epidermis dan Stomata Daun Beberapa Tumbuhan Suku Orchidaceae, penulis Yolanda Rompas dan kawan-kawan pada tahun 2011, yang menyatakan bahwa epidermis merupakan lapisan sel-sel paling luar dan menutupi permukaan daun, bunga, buah, biji, batang, dan akar, sehingga epidermis itu tidak hanya menutupi permukaan organ daun, batang, dan akar muda saja. Selanjutnya, penemuan konsep dangkal pada halaman 21, di mana sel parenkim berperan untuk menyimpan cadangan makanan. Menurut kami, konsep ini terlalu dangkal yang menyatakan bahwa sel parenkim berperan untuk menyimpan cadangan makanan, sehingga dapat menimbulkan ketidaktahuan peserta didik yang menyangka tidak ada pembagian jenis jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Nah, seharusnya disebutkan pembagian parenkim berdasarkan fungsinya, karena parenkim memiliki fungsi pada masing-masing jenis jaringannya. Seperti pada klorenkim yang berfungsi untuk fotosintesis, parenkim penimbun untuk menyimpan cadangan makanan, parenkim air sebagai tempat menyimpan air pada tumbuhan xerofit atau epifit, parenkim udara untuk menyimpan udara. Sumber referensi hasil telaah adalah dari buku Anatomi Tumbuhan, penulis Sri Mulyani tahun 2006. Selanjutnya, pada halaman 21, miskonsepsi gambar, di mana menurut kami gambar sklerenkim tersebut terdapat kekeliruan karena tidak ada petunjuk yang menunjukkan mana yang disebut sebagai jaringan sklerenkim. Seperti yang kita lihat bahwa gambar tersebut adalah organ batang pada dikotil sehingga di dalamnya ada floem yang tersusun atas jaringan parenkim floem. Lalu ada kambium dan ada sklerenkim. Jadi seharusnya pada gambar tersebut diberikan keterangan mana yang dimaksud jaringan sklerenkim itu sendiri. Nah, seharusnya gambarnya seperti gambar di samping yang telah kami analisis dari buku Esau Plant Anatomy, di mana yang dilingkari merah itu merupakan jaringan sklerenkim. Miskonsepsi gambar berikutnya pada halaman 23, menurut kami gambar tersebut yang menyatakan jaringan gabus adalah keliru, tidak sesuai dengan gambar jaringan gabus yang sebenarnya dan juga gambar tersebut tidak jelas. Adapun gambar jaringan gabus yang lebih tepatnya, seperti pada gambar di samping hasil analisis kami. Bagian yang kami beri tanda merupakan jaringan gabus yang diambil dari berbagai sumber referensi yang telah kami cantumkan. Selanjutnya, miskonsepsi gambar masih pada halaman 23. Menurut kami, gambar di atas tersebut dapat dikatakan keliru karena gambar tersebut ada bagian yang disebut meristem apikal akar dan juga ada tudung akar, sehingga seharusnya diberikan keterangan tanda mengenai mana yang disebut meristem apikal akar dan mana yang disebut tudung akar. Dan gambar seharusnya seperti gambar di samping hasil analisis kami yang bersumber dari sumber referensi yang telah kami cantumkan. Selanjutnya, miskonsepsi kegiatan siswa pada halaman 26. LKPD yang dilampirkan tidak sesuai dengan LKPD model pembelajaran Discovery Learning. Hasil analisis kami dari jurnal menyebutkan bahwa
Tahapan Discovery Learning pada LKPD-nya terdiri dari Stimulation, Problem Statement, Data Collecting, Data Processing, Verification, dan Generalization. Selain itu, kami juga mengambil sumber dari catatan kurikulum pembelajaran, sehingga LKPD yang seharusnya adalah sebagai berikut. Yang pertama terdapat judul kegiatan, lalu identitas, lalu tujuan pembelajaran, lalu ringkasan materi satu pertemuan, kemudian petunjuk pengerjaan LKPD, kemudian rumusan masalah, alat dan bahan, cara kerja, data collecting, data processing, serta generalization atau kesimpulan. Selanjutnya konsep dangkal pada halaman 27, di mana kolateral tertutup jika di antara floem dan silem tidak ada kambium. Menurut kami konsep ini terlalu dangkal, karena seharusnya diberikan tambahan penjelasan bahwa meskipun di antara floem dan silem tidak ada kambium, tetapi terdapat parenkim penghubung, seperti yang telah kami analisis dari sumber referensi buku anatomi tumbuhan Sri Mulyani. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Adewina. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan analisis miskonsepsi materi jaringan tumbuhan masih di e-book yang pertama. Yang pertama yaitu miskonsepsi gambar yang saya temukan pada halaman 29, yaitu gambar struktur batang monokotil. Gambar struktur batang monokotil pada halaman 29 tidak jelas. Gambar blur, tanda panah tidak jelas mengarah pada bagian apa, dan label pada gambar pun tidak terbaca. Nah, pada buku halaman 29, tepat di samping gambar tersebut, yang tadi sedang menjelaskan jaringan pembuluh pada batang monokotil. Seperti yang kita ketahui, jaringan pembuluh pada batang monokotil letaknya tersebar. Posisi silem dan floem tidak dibatasi oleh kambium, sehingga batang monokotil memiliki tipe berkas pengangkut kolateral tertutup. Bagian floem ditandai dengan daerah yang lebih terang dibandingkan daerah lainnya karena dinding selnya tipis. Kemudian letak floem di atas silem, dan silem ditunjukkan dengan dua lingkaran yang ukurannya lebih besar, atau kita kenal dengan silem trakea. Dengan demikian, apabila akan menunjukkan struktur batang monokotil yang fokus pada jaringan pembuluh, maka gambar yang seharusnya atau gambar yang tepat yaitu seperti pada gambar di samping. Yang berwarna biru itu ikatan pembuluh yang dilingkari warna biru, kemudian yang dilingkari warna merah itu ada floem, dan yang ditunjukkan di bawah floem itu ada silem. Sumber referensi hasil telaah yaitu dari Cutler et al. Tahun 2007 dengan judul buku Plant Anatomy and Applied Approach, USA Blackwell Publishing, halaman 58, kemudian catatan perkuliahan anatomi tumbuhan, kemudian dari buku Sri Mulyani dengan judul Anatomi Tumbuhan yang diterbitkan di Yogyakarta oleh PT Canisius, halaman 218 pada gambar 54B, tipe berkas pengangkut kolateral tertutup. Selanjutnya yaitu ada miskonsepsi konsep. Yang pertama yaitu di bawah epidermis terdapat jaringan tipis yang terdiri atas jaringan sklerenkim yang merupakan kulit batang. Miskonsepsi ini saya temukan pada halaman 28. Nah, disebutkan bahwa di bawah epidermis terdapat jaringan tipis yang terdiri atas jaringan sklerenkim yang merupakan kulit batang. Nah, seharusnya tidak dikatakan jaringan tipis. Hal itu karena pada buku Sri Mulyani juga menyatakan bahwa sklerenkim adalah sel dengan dinding sekunder tebal. Kemudian di dalam buku Rudal tahun 2007 juga menyatakan bahwa sklerenkim merupakan jaringan penyokong atau pelindung yang terdiri dari sel-sel dengan dinding tebal yang sering mengalami lignifikasi. Kemudian di bawah epidermis juga tidak selalu jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim berada pada berkas pembuluh yang posisinya mengelilingi silem dan floem. Kalimat pada buku yang tepat seharusnya menyatakan urutan secara umum susunan batang monokotil, seperti pada batang monokotil, susunan jaringan secara umum mulai dari luar ke dalam, yaitu diawali oleh jaringan epidermis yang merupakan jaringan terluar, kemudian jaringan parenkim, berkas pembuluh, yaitu sklerenkim yang mengelilingi floem dan silem, kemudian jaringan parenkim lagi, berkas pembuluh lagi, dan seterusnya hingga diakhiri kembali dengan jaringan epidermis. Sumber referensi hasil telaah yaitu dari buku Sri Mulyani halaman 119, kemudian Rudal
Paula 2007 Anatomy of Flowering Plant, New York Cambridge University Press, halaman 11, dan catatan perkuliahan anatomi tumbuhan. Miskonsepsi yang selanjutnya yaitu saya temukan pada halaman 29. Pada kalimat tersebut dikatakan bahwa ikatan pembuluh floem berdampingan dengan xilem yang dikelilingi sclerenchyme. Tipe ikatan pembuluh ini disebut fibrofasal. Nah, dari hasil telaah, tipe ikatan pembuluh pada batang monokotil yang tertera pada buku yaitu fibrofasal. Nah, seperti yang kita ketahui, tipe ikatan pembuluh yang paling umum dicantumkan dalam berbagai media yaitu tipe kolateral, konsentris, dan radial. Tipe ikatan pembuluh pada batang monokotil yaitu jenis kolateral tertutup karena floem dan xilem yang posisinya berdampingan tidak dibatasi oleh kambium. Kata fibrofasal kurang umum digunakan dan dalam referensi yang saya cari tidak ditemukan, sehingga apabila menggunakan kata fibrofasal, siswa akan sulit menyamakan konsep yang dipelajari dengan berbagai referensi lain, karena bisa jadi menganggap tipe fibrofasal ini berbeda dengan jenis ikatan pembuluh yang umum digunakan. Oleh karena itu, kalimat pada buku dapat diperbaiki menjadi tipe ikatan pembuluh ini disebut kolateral tertutup. Kemudian, hasil telah ini diperoleh dari buku Sri Mulyani Anatomi Tumbuhan halaman 218 dan buku Anatomy of Flowering Plant oleh Rudall yang diterbitkan di New York Cambridge University Press halaman 26. Miskonsepsi yang selanjutnya yaitu masih pada halaman 29, yaitu pada kalimat pada monokotil tidak terdapat kambium. Kalimat pada monokotil tidak terdapat kambium dapat didefinisikan bahwa tidak ada monokotil yang memiliki kambium. Padahal kenyataannya ada tumbuhan monokotil yang memiliki kambium sehingga dapat mengalami pertumbuhan sekunder, yaitu pada Liliflorae berkayu seperti agave, aloe, cordyline, dracaena, sansevieria, dan yucca. Nah, dengan demikian, kalimat pada buku dapat diperbaiki menjadi secara umum, tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium, namun ada beberapa yang memiliki kambium, seperti pada Liliflorae. Nah, sumber referensi hasil telaah yaitu dari Zingraf et al. 2017, Transcript Profiling of a Novel Plant Meristem, The Monocot Cambium, Journal of Integrative Plant Biology, yang dapat diakses pada link yang tertera. Kemudian dari buku Sri Mulyani halaman 237. Miskonsepsi yang selanjutnya yaitu pada halaman 30. Pada kalimat, beberapa tumbuhan ada yang memiliki akar yang tumbuh di udara. Nah, kalimat beberapa tumbuhan ada yang memiliki akar yang tumbuh di udara dapat menimbulkan kesalahan pemahaman pada siswa. Kalimat tersebut seolah-olah menyatakan ada akar yang tumbuh di udara. Padahal maksud dari kalimat tersebut adalah menjelaskan akar udara, di mana akar udara adalah akar yang tumbuh di atas tanah, tidak seperti akar pada umumnya yang tumbuh di bawah tanah. Akar udara ini hanya ada pada spesies tanaman tertentu. Akar ini dimodifikasi untuk melakukan fungsi tertentu seperti penyokong, penyerapan, mengatur kelembaban, untuk mengambang, dan lain-lain. Dengan demikian, kalimat dapat diperbaiki menjadi beberapa tumbuhan ada yang memiliki akar yang tumbuh di atas permukaan tanah atau disebut akar udara. Sumber referensi hasil telaah yaitu dari Ramakrishna et al. Tahun 2015, A Report on Different Types of Aerial Roots, World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Science, dengan link yang tertera. Kemudian dari buku Sri Mulyani tahun 2006, halaman 187. Kemudian ada urgensi konsep yang saya temukan pada halaman 30, yaitu air dan garam-garam mineral dari bulu akar akan melewati sel-sel korteks melalui ruang interseluler. Peristiwa ini disebut transportasi ekstravasikuler secara apoplas. Nah, hasil telaah pada e-book halaman 30 yang sedang membicarakan konsep korteks, khususnya pergerakan air melalui korteks, seharusnya tidak hanya menjelaskan mengenai konsep apoplas. Hal itu karena jalur simplas pun melewati korteks, sehingga di sini terdapat urgensi konsep bahwa seharusnya konsep simplas pun dibahas pada bagian ini. Seperti
Kita ketahui pula, pada kalimat tersebut juga disebutkan bahwa air dan garam mineral dari bulu akar akan melewati sel korteks melalui ruang interseluler. Nah, penjelasannya ini kurang lengkap. Menurut Advinda 2018 menyatakan pada lintasan aploplas, air hanya bergerak melalui dinding sel tanpa menembus membran sel. Pengangkutan air sepanjang jalur ekstravaskuler ini terdiri dari bagian yang tidak hidup pada akar tumbuhan, yaitu dinding sel dan ruang antar sel. Pada pengangkutan aploplas, air masuk secara difusi. Kemudian, jika ditambah penjelasan mengenai pengangkutan simplas, yaitu bahwa pada pengangkutan simplas, setelah masuk ke dalam sel epidermis, kemudian bulu akar, air dan mineral yang terlarut bergerak dalam sitoplasma dan vakuola, kemudian bergerak dari satu sel ke sel lain melalui plasmodesmata. Kalimat pada buku dapat diperbaiki menjadi korteks juga merupakan tempat dilaluinya air dan garam mineral melalui proses pengangkutan ekstravaskuler. Pengangkutan ekstravaskuler ini terdiri dari jalur apoplas dan simplas. Pada jalur apoplas, air dan garam mineral bergerak melalui dinding sel dan ruang antar sel tanpa menembus membran sel. Sementara itu, pada jalur simplas, air bergerak dari sel satu ke sel lainnya melalui plasmodesmata. Referensi yang saya gunakan yaitu dari buku karya Advinda, Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan, yang diterbitkan oleh Dipublish di Yogyakarta halaman 36. Selanjutnya yaitu ada miskonsepsi yang saya temukan pada halaman 30. Bagian sebelah dalam korteks terdapat jaringan endodermis yang terdiri atas satu lapis sel dengan dinding sel yang tebal dan mengandung lilin. Nah, hasil telaah yang saya kaji bahwa konsep dinding sel endodermis mengandung lilin merupakan sebuah bentuk miskonsepsi. Konsep yang seharusnya yaitu bahwa dinding sel endodermis mengandung lignin atau suberin. Nah, hal ini diperkuat dari buku Sri Mulyani tahun 2006 yang menyatakan bahwa dinding endodermis berlignin. Kemudian dari buku karya Rudal 2007 juga menyatakan bahwa sel endodermal biasanya ditandai dengan deposisi pita suberin atau lignin di dinding primernya yang disebut jalur Kaspari yang membentuk penghalang terhadap jalur non-selektif air melalui endodermis. Kemudian pada buku Advinda 2018 juga menyatakan bahwa sel endodermis memiliki penebalan dinding sel dari suberin. Dengan demikian, kalimat pada e-book dapat diperbaiki menjadi bagian dalam korteks terdapat jaringan endodermis yang terdiri atas satu lapis sel dengan dinding yang tebal yang mengandung lignin atau suberin. Sumber referensi hasil telaah yaitu dari buku Sri Mulyani halaman 192, buku karya Rudal 2007 halaman 49, dan karya Advinda 2018 Dasar-dasar Fisiologi Tumbuhan halaman 36. Miskonsepsi yang selanjutnya yaitu pada halaman 32. Xilem dikelilingi oleh floem, yaitu pada pembahasan susunan anatomis akar dikotil. Kalimat xilem dikelilingi floem tidak tepat dan dapat menimbulkan miskonsepsi. Konsep yang seharusnya terkait susunan jaringan pembuluh pada akar, yaitu bahwa xilem dan floem pada akar letaknya berselang-seling atau tersusun secara radial. Pada modul jaringan tumbuhan Universitas Pendidikan Indonesia disebutkan bahwa xilem dan floem akar biasanya tersusun secara radial. Bila jumlah berkas pembuluh tidak banyak, maka sering xilem bersatu di bagian tengah akar sehingga akar tidak berempulur. Nah, dengan demikian, kalimat pada e-book dapat diperbaiki menjadi xilem dan floem berselang-seling atau disebut tersusun radial. Sumber referensi yaitu dari modul jaringan penyusun pada tumbuhan Direktori SPS Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Indonesia yang dapat dilihat pada link yang terlampir. Kemudian yang selanjutnya yaitu miskonsepsi yang saya temukan di halaman 32. Setiap sel epidermis dilengkapi pita Kaspari yang berfungsi mencegah masuknya air dari korteks ke epidermis. Pada kalimat tersebut dikatakan bahwa setiap sel epidermis dilengkapi pita Kaspari. Nah, pernyataan ini keliru. Pita Kaspari terdapat pada bagian endodermis saja, tidak pada bagian epidermis. Hal ini juga diperkuat oleh referensi dari buku Sri Mulyani yang menyatakan bahwa
Pada akar primer tampak pita Kaspari pada dinding menjari endodermis. Kemudian pada buku Advinda 2018 menyatakan bahwa jalur pita Kaspari terdapat pada dinding radial sel endodermis. Dengan demikian, kalimat pada buku tersebut dapat diperbaiki menjadi sel endodermis dilengkapi pita Kaspari yang berfungsi mengubah jalur apoplas menjadi jalur simplas. Sumber referensi yaitu dari buku Advinda pada halaman 36 dan buku Sri Mulyani halaman 192. Kemudian ada miskonsepsi pada halaman 32 mengenai pembahasan susunan anatomis akar monokotil. Akar monokotil silem primer ada yang besar di bagian tengah dan menempati pusat akar yang berukuran kecil berjejer mengelilingi silem besar. Kalimat tersebut sulit dipahami karena tidak ada tanda baca dan penjelasannya yang berbelit-belit atau membingungkan. Kalimat tersebut seolah-olah sedang menjelaskan struktur akar dikotil. Hal itu karena silem yang besar atau metasilem terdapat pada akar dikotil yang selanjutnya memiliki lengan-lengan silem atau protosilem yang ukurannya lebih kecil daripada metasilem. Nah, pada akar monokotil ukuran silemnya sama dan membentuk banyak lengan atau disebut poliak, sehingga tidak bisa dibedakan mana silem yang besar ataupun silem yang kecil. Dengan demikian, kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi pada tumbuhan monokotil, silem membentuk susunan poliak karena jumlah silemnya banyak. Ukuran silem pada organ akar pun seragam. Susunan pembuluh silem dan floem berselang-seling atau tersusun secara radial. Sumber referensi saya gunakan yaitu catatan perkuliahan anatomi tumbuhan. Analisis yang selanjutnya yang saya temukan yaitu penjelasan terlalu dangkal. Nah, di sini ada penjelasan di halaman 33 yaitu mengenai perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil yang hanya menyajikan gambarnya saja. Nah, pada buku halaman 33 mengenai perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil hanya menyertakan gambar saja. Gambar tersebut merupakan gambar tumbuhan dikotil dan monokotil yang disertai dengan label penunjuk di setiap bagian-bagiannya. Bagi siswa yang baru mempelajari konsep ini akan merasa kesulitan dalam memahami perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Setiap bagian-bagian yang ditunjukkan tidak disertakan penjelasan perbedaannya bagaimana. Sehingga untuk dapat lebih dipahami siswa, seharusnya materi dapat disajikan dalam bentuk tabel, yaitu ada pembedanya, yaitu seperti jumlah kotiledon pada monokotil 1, dikotil 2, kemudian bentuk tulang daunnya pada monokotil sejajar, pada dikotil menjari atau menyirip, kemudian susunan berkas pembuluh pada batang, pada monokotil tersebar, kemudian pada dikotil tersusun melingkar, misalnya kemudian bentuk akarnya pada monokotil serabut dan pada dikotil itu akar tunggang, dan jumlah kelopak bunganya pada monokotil 3 atau kelipatannya dan dikotil 4 atau 5 atau kelipatannya. Nah, sehingga materi yang disajikan pada e-book itu terlalu dangkal. Lebih baik diberi penjelasan tambahan seperti tabel yang sudah saya sebutkan ataupun narasi mengenai perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil yang dapat dilihat dari bagian-bagian tubuh yang dimilikinya. Seperti tumbuhan monokotil memiliki 1 kotiledon, sementara dikotil memiliki 2 kotiledon. Kemudian daun dikotil memiliki urat yang bercabang atau memiliki susunan menyirip atau menjari, sementara daun monokotil memiliki pertulangan yang sejajar. Jumlah kelopak bunga pun dapat menjadi pembeda antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan monokotil memiliki kelopak bunga berjumlah 3 atau kelipatan 3, sedangkan bunga dikotil memiliki kelopak bunga dalam kelipatan 4 atau 5. Dikotil memiliki sistem akar tunggang dengan 1 akar besar di pangkal tanaman dan akar kecil yang bercabang. Kemudian akar tunggang adalah akar pertama yang muncul dari biji yang dikenal sebagai radikula. Tumbuhan monokotil memiliki sistem perakaran yang tersusun dari jaringan akar serabut. Semua akar ini muncul dari batang tanaman dan disebut akar adventif. Nah, jadi apabila dilengkapi dengan tabel dan penjelasan terkait narasi, konsep mengenai perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil akan lebih dipahami oleh siswa. Nah, referensi yang saya gunakan yaitu dari Janet Grabowski tahun 2015, yaitu pada Dicot or Monocot, How to Tell the Difference, Florida, ESC, Quick Tips pada laman yang bisa diakses tersebut. Kemudian catatan perkuliahan botani Panerogame, kemudian dari Putrika et al.
Angiosperm flowering plants, KBI Botani, Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Science, University Indonesia, yang dapat diakses pada link tersebut. Selanjutnya ada miskonsepsi kegiatan siswa pada halaman 29. Nah, hasil telaah yaitu LKPD pada halaman 29 tidak mencantumkan ringkasan materi, rumusan masalah, area data collecting, dan area data processing. Pada LKPD juga tujuan pembelajarannya belum sesuai sebagaimana tujuan pembelajaran yang ideal, yaitu mengandung komponen audience, behavior, condition, dan degree, yaitu hanya untuk mengetahui struktur sel pada batang monokotil saja. Kemudian pada cara kerja nomor 2 disebutkan untuk menyayat bagian akar, padahal yang akan diamati adalah batang. Kesalahan prosedur ini akan mempengaruhi hasil praktikum, sehingga LKPD pada materi struktur organ pada tumbuhan ini kita ketahui merupakan bentuk konsep yang bersifat verifikatif. Oleh karena itu, LKPD yang digunakan harus memenuhi format sesuai dengan model pembelajarannya, yaitu Discovery Learning. Berikut merupakan LKPD yang ideal dengan tujuan praktikum yang sama dengan e-book pada halaman 29, yaitu ada identitasnya, ada judul, kemudian ada identitasnya, yaitu materi pokok struktur jaringan dan organ pada tumbuhan, submateri struktur batang monokotil, kelas 11, alokasi waktu 30 menit, dan ada area untuk menulis nama anggota kelompok. Kemudian tujuan pembelajarannya juga sudah diperbaiki, yaitu mengandung 4 komponen ABCD, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi struktur jaringan pada batang monokotil melalui kegiatan praktikum dengan benar. Kemudian terdapat ringkasan materinya, kemudian ada alat dan bahan, dan prosedur pengerjaannya. Dalam prosedur pengerjaannya pula sudah diperbaiki, yaitu di nomor 2, buatlah sayatan melintang setipis mungkin dengan menggunakan silet pada batang tersebut. Kemudian ada rumusan masalahnya, yaitu bagaimana struktur jaringan pada batang monokotil. Nah, di sini juga disediakan area data collecting, yaitu area tempat siswa menggambar hasil pengamatan mikroskop, yaitu sayatan melintang batang perbesaran 100 kali dan sayatan melintang batang perbesaran 400 kali. Dan di situ pula ada keterangan yang dapat digunakan siswa untuk melabeli setiap bagian-bagian yang teramati. Kemudian ada data processingnya, yaitu dengan sejumlah pertanyaan seperti bagaimana letak berkas pembuluh pada batang monokotil, kemudian bagaimana letak xilem dan floem dalam satu berkas pembuluh pada batang monokotil, dan tuliskan urutan lapisan jaringan dari luar ke dalam pada batang monokotil. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini ada hubungannya dengan pengamatan yang dilakukan siswa. Kemudian siswa juga diminta menyimpulkan kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang disajikan. Nah, LKPD yang ideal ini saya kutip atau saya cari referensinya dari catatan perkuliahan kurikulum pembelajaran biologi, kemudian catatan perkuliahan anatomi tumbuhan, dan dari penuntun praktikum model Wimba anatomi tumbuhan berbasis visuospasial, pendidikan biologi Universitas Siliwangi, karya Ibu Purwati Suprapto tahun 2021. Selanjutnya, kembali saya temukan miskonsepsi kegiatan siswa pada halaman 31 sampai 32. Yang saya highlight di sini ada bagian judul, tujuan, dan tujuannya. Nah, pada halaman 31 sampai 32 ditemukan ada kegiatan siswa yang format penulisannya belum lengkap, yaitu tidak ada ringkasan materi, rumusan masalah, area data collecting, dan data processing. Pada LKPD ini juga tujuan pembelajarannya belum sesuai sebagaimana tujuan pembelajaran yang ideal, yaitu mengandung komponen audience, behavior, condition, dan degree. Kemudian, judul struktur sel akar sebaiknya diganti menjadi struktur jaringan pada organ akar. LKPD pada materi struktur organ pada tumbuhan merupakan bentuk konsep yang bersifat verifikatif. Oleh karena itu, LKPD yang digunakan harus memenuhi format sesuai dengan model pembelajaran, yaitu Discovery Learning. Berikut merupakan LKPD yang ideal dengan tujuan praktikum yang sama dengan e-book pada halaman 31-32 berikut.
Nah, ini merupakan LKPD yang idealnya. Ada identitasnya, ada judul, lembar kerja peserta didik, struktur akar monokotil dan dikotil, kemudian ada identitasnya, mata pelajaran biologi, materi pokok struktur jaringan dan organ pada tumbuhan, submateri struktur akar tumbuhan, kelas 11, alokasi waktu 30 menit, dengan tujuan pembelajaran yang telah diperbaiki, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi struktur jaringan pada akar monokotil melalui kegiatan praktikum dengan benar, dan peserta didik mampu mengidentifikasi struktur jaringan pada akar dikotil melalui kegiatan praktikum dengan benar. Ada ringkasan materinya, kemudian ada alat dan bahannya, kemudian ada prosedur pengerjaannya. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu bagaimana struktur jaringan pada akar monokotil dan akar dikotil. Kemudian disediakan area data collecting, yaitu area untuk menggambar hasil pengamatan pada mikroskop, sayatan melintang akar monokotil perbesaran 100 dan 400, kemudian sayatan melintang akar dikotil perbesaran 100 dan 400, serta dilengkapi dengan keterangan yang dapat digunakan oleh siswa untuk melengkapi gambar hasil pengamatannya. Selanjutnya ada bagian data processing, yaitu beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan hasil pengamatan siswa, misalnya bagaimana letak berkas pembuluh pada akar monokotil, bagaimana letak berkas pembuluh pada akar dikotil, bagaimana letak xilem dan floem dalam satu berkas pembuluh pada akar monokotil, bagaimana letak xilem dan floem dalam satu berkas pembuluh pada akar dikotil, kemudian tuliskan urutan lapisan jaringan dari luar ke dalam pada akar monokotil dan dikotil. Kemudian peserta didik juga diminta menuliskan kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang disajikan. Referensi hasil telaah yaitu dari catatan perkuliahan kurikulum pembelajaran biologi, catatan perkuliahan anatomi tumbuhan, kemudian ada penuntun praktikum model Wimba anatomi tumbuhan berbasis visuospasial pendidikan biologi Universitas Siliwangi karya Ibu Dr. Purwati Kuswarini Suprapto tahun 2021. Selanjutnya, analisis mengenai miskonsepsi yang ditemukan pada ibu kedua akan disampaikan oleh saudari Kulsum Musfiroh. Kepadanya dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan analisis miskonsepsi selanjutnya. Analisis miskonsepsi selanjutnya yaitu dari e-book yang kedua. Adapun identitas e-booknya adalah judul buku Biologi Makhluk Hidup dan Lingkungannya untuk SMA atau MA kelas 11. Nama penulisnya Endang Sri Lestari dan Idun Kistina. Kurikulumnya adalah kurikulum KTSP, tahun terbitnya tahun 2009, nama penerbitnya yaitu Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, dan materi yang dianalisisnya yaitu materi jaringan tumbuhan. Langsung saja pada analisis miskonsepsi yang pertama, yaitu berupa miskonsepsi konsep. Terdapat pada halaman 34, menyebutkan bahwa meristem dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria, antara lain berdasarkan letaknya dan terjadinya. Kemudian ada juga kalimat berdasarkan terjadinya, jaringan meristem dibedakan menjadi dua. Berdasarkan hasil telaah, kedua pernyataan tersebut memiliki makna bahwa ada pengelompokan meristem berdasarkan terjadinya. Kata berdasarkan terjadinya menurut kami kurang sesuai karena sedikit rancu. Selain itu, dalam buku tersebut pada penjelasan masing-masing jenisnya menggunakan kata berasal dari. Misalnya terdapat pada kalimat meristem primer merupakan jaringan muda yang berasal dari sel-sel inisial yang disebut promeristem. Maka, menurut kami, dalam konsep awal pembagiannya juga, lebih baik menggunakan kata berdasarkan asalnya, bukan berdasarkan terjadinya, agar kalimatnya lebih mudah dipahami. Hasil telaah kami ini didukung oleh referensi yang kami gunakan, yaitu dari buku yang berjudul Anatomi Tumbuhan Berbiji, karya STTB Hidayat, terbitan tahun 1995, terdapat pada halaman 45, yang menyatakan bahwa klasifikasi meristem menurut asalnya dibedakan menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Selanjutnya, analisis miskonsepsi yang kedua, yaitu masih berupa miskonsepsi konsep. Terdapat pada halaman 37 menjelaskan bahwa epidermis tersusun atas satu lapisan sel saja.
Berdasarkan hasil telaah, penjelasan tentang epidermis tersusun atas satu lapisan sel saja adalah keliru, karena seharusnya kalimat yang digunakan adalah epidermis umumnya atau biasanya tersusun atas satu lapisan sel saja. Maksudnya, tidak semua epidermis memiliki satu lapisan sel saja, karena ada beberapa tumbuhan yang memiliki lebih dari satu lapisan sel epidermis, yaitu memiliki lapisan yang disebut dengan hipodermis. Di antaranya adalah tumbuhan Moraceae, Phytophthora, Viperaceae, Begoniaceae, Malvaceae, dan Monocotyledon. Hasil telaah kami ini didukung oleh referensi yang kami gunakan, yaitu buku berjudul Essay Plant Anatomy edisi ketiga karya Ray F. Efford terbitan tahun 2006. Selanjutnya adalah analisis miskonsepsi yang ketiga, berupa miskonsepsi gambar. Terdapat pada halaman 38, gambarnya yaitu berupa gambar struktur stomata pada tumbuhan. Berdasarkan hasil telaah, gambar tentang struktur stomata di atas kurang representatif. Bagian yang ditunjuk label pada setiap keterangan tidak begitu jelas, maka sebaiknya menggunakan gambar yang lebih representatif dengan keterangan yang lebih jelas agar lebih mudah dipahami. Adapun saran gambar yang lebih representatif dari kami adalah menggunakan gambar ini. Bisa dilihat pada gambar ini, struktur stomatanya dapat dilihat dengan jelas. Kemudian setiap penunjuknya juga dapat dilihat dengan jelas pada bagian-bagiannya, mulai dari celah stomata atau forus, kemudian ada pada sel penutup, kemudian pada bagian epidermis, dan terdapat juga penunjuk pada sel-sel tetangga. Adapun referensi yang kami gunakan untuk gambar tersebut yaitu dari Jurnal Ilmu-Ilmu Hayati dari LIPI dalam salah satu artikelnya yang berjudul Struktur Stomata Daun Beberapa Tumbuhan Kantong Semar terbitan tahun 2017 karya Mariko, Lince, dan Abizar. Analisis miskonsepsi selanjutnya yaitu berupa miskonsepsi konsep. Terdapat pada halaman 43 yang menjelaskan bahwa jaringan mekanik ini memiliki dinding sel yang tebal, mengandung lignin. Berdasarkan hasil telaah, penjelasan tentang jaringan mekanik mengandung lignin adalah keliru karena salah satu jaringan mekanik adalah jaringan kolenkim, dan jaringan kolenkim itu tidak memiliki lignin. Seharusnya, penjelasan mengenai kandungan yang terdapat pada jenis jaringan mekanik lebih baik dijelaskan pada pembahasan setiap subbab jenis jaringannya saja. Adapun penjelasan pada hasil telaah tentang kolenkim tidak memiliki lignin ini adalah berdasarkan referensi yang kami gunakan, yaitu pada buku Essay Plant Anatomy edisi ketiga terbitan tahun 2006 karya Ray F. Efford. Analisis miskonsepsi selanjutnya yaitu berupa konsep terlalu dangkal. Terdapat pada halaman 37 menjelaskan bahwa sel-sel inisial epidermis sebagian dapat berkembang menjadi alat-alat tambahan lain yang sering disebut dengan derivat epidermis, seperti stomata, trikoma, dan sel kipas. Berdasarkan hasil telaah, penjelasan tentang derivat epidermis seperti stomata, trikoma, dan sel kipas dalam buku tersebut di bawahnya diikuti dengan penjelasan per poin, namun hanya tentang stomata dan trikoma saja, sedangkan menurut penjelasan tentang sel kipasnya tidak ada. Menurut kami, sebaiknya konsep tentang sel kipas juga dijelaskan. Untuk penjelasan konsep sel kipas mungkin bisa menggunakan penjelasan seperti ini. Sel kipas atau boliform. Banyak daun yang mampu menggulung dalam kondisi kering atau tidak menguntungkan, kemudian dapat membuka kembali dalam kondisi ketika tidak ada tekanan air. Untuk itu, daun memiliki sel khusus yang mengandung air dan berdinding tipis, yang memungkinkan daun dapat melakukan gerakan ini. Sel khusus itu disebut dengan sel kipas atau boliform atau sel motorik. Contohnya dapat ditemukan pada rerumputan, misalnya rumput maram, Ammophila arenaria, dan terdapat juga pada banyak dari anggota rumput bambu. Untuk penjelasan tentang sel boliform ini adalah berdasarkan referensi yang kami gunakan dari buku berjudul Plant Anatomy karya David F. Cutler et al., yaitu pada halaman 92. Untuk analisis miskonsepsi selanjutnya yaitu miskonsepsi kegiatan siswa yang terdapat pada halaman 34. Berdasarkan hasil telaah, kegiatan siswa di atas kurang lengkap. Karena itu, kami menyarankan LKPD yang lengkap sesuai dengan model pembelajaran yang menurut kami sesuai, yaitu LKPD Model Discovery Learning.
Untuk gambaran LKPD-nya bisa dilihat pada gambar di mana LKPD-nya dilengkapi dengan judul, kemudian identitas, ada tujuan pembelajaran, ada ringkasan materi, kemudian prosedur kerja yang memuat alat, bahan, dan langkah kerja, ada rumusan masalah, ada data collecting, data processing, dan kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Untuk gambaran LKPD yang lengkap ini, kami menggunakan beberapa referensi yaitu catatan mata kuliah kurikulum pembelajaran biologi, kemudian buku penuntun praktikum model Wimba anatomi tumbuhan berbasis visual spasial, karya Dr. Perwati Kuswarini et al. Terbitan tahun 2021. Kemudian ada untuk ringkasan materinya yaitu dari buku anatomi tumbuhan karya Sri Mulyani terbitan tahun 2006. Sekian analisis miskonsepsi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Kulsum yang telah menyampaikan analisis miskonsepsinya. Untuk selanjutnya, analisis miskonsepsi pada e-book yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Alza Adia Fatasya. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan jenis temuan selanjutnya. Jenis temuan ketujuh pada buku biologi kelas 11 karya Endang Sri Lestari dan Indun Kristina, yaitu tentang miskonsepsi konsep pada halaman 46 yang menjelaskan bahwa serat sklerenkim memiliki samping yang ujungnya runcing. Penjelasan mengenai serat sklerenkim yang memiliki samping yang ujungnya runcing tidak tepat, karena pada buku Plan Anatomy karya Richard Crank et al. Halaman 208 menjelaskan bahwa serat sklerenkim memanjang dengan ujung meruncing, bukan samping dengan ujung runcing. Penjelasan ini juga didukung oleh gambar yang ada pada buku Esau Plan Anatomy karya Ray Everett halaman 192 yang menunjukkan penampakan membujur serat sklerenkim yang memanjang dengan ujung meruncing. Selanjutnya, jenis temuan ke-8 yaitu miskonsepsi konsep, masih pada halaman 46, menjelaskan bahwa dinding sel serat sklerenkim mengalami penebalan dari zat kayu dan mengandung lamela-lamela selulosa, sehingga lumennya sempit. Penjelasan mengenai bahwa dinding sel serat sklerenkim mengalami penebalan dari zat kayu dan mengandung lamela-lamela selulosa sehingga lumennya sempit keliru, karena zat kayu lebih baik diganti dengan lignin dan dinding sel mengandung lamela-lamela selulosa tidak tepat, karena pada jurnal yang berjudul The Middle Lamella of Plant Fiber Used as Composite Reinforcement, Investigation by Atomic Force Microscopy, karya Alessia Melelli et al. Halaman 8, menjelaskan bahwa lamela pada sel sklerenkim Linus usitatissimum mengandung lignin. Jenis temuan ke-9 yaitu konsepsi konsep, masih pada halaman 46, menjelaskan bahwa serat berbentuk poligon yaitu segi 5 atau segi 6. Penjelasan ini tidak tepat karena serat sklerenkim berbentuk gelondong yang memanjang dengan ujung runcing. Pernyataan ini sesuai dengan buku Esau Plan Anatomy karya Ray F. Everett halaman 192 yang menjelaskan bahwa serat berbentuk gelondong. Selanjutnya, jenis temuan ke-10 yaitu miskonsepsi konsep, masih pada halaman 46 menjelaskan bahwa serat sklerenkim memiliki noktah yang sempit yang berbentuk bagai saluran-saluran sempit miring. Penjelasan mengenai serat sklerenkim yang memiliki noktah yang sempit yang berbentuk bagai saluran-saluran sempit miring menurut kami tidak tepat karena noktah yang sempit dapat berupa noktah berhalaman atau noktah setengah berhalaman. Namun, serat sklerenkim memiliki noktah sederhana yang berbentuk bulat besar. Penjelasan ini didukung oleh buku Plan Anatomy karya Richard Crank et al. Halaman 196 yang menjelaskan bahwa serat sklerenkim memiliki noktah sederhana. Selanjutnya, jenis temuan ke-11 yaitu miskonsepsi gambar yang ada pada halaman 46, menunjukkan gambar dengan label gambar 2.12 serat-serat sklerenkim dan di sampingnya terdapat keterangan bahwa gambar tersebut merupakan tumbuhan gramine. Penamaan label gambar 2.12 serat-serat sklerenkim keliru, seharusnya penamaannya 2.12 penampang melintang batang Linum usitatissimum yang sesuai dengan buku Esau Plan Anatomy karya Ray F. Everett halaman 194 karena pada gambar itu juga terdapat jaringan lain yang bukan hanya serat sklerenkim. Lalu
pada keterangan di samping gambar 2.12 yang seolah-olah menunjukkan bahwa gambar tersebut merupakan tumbuhan gramine. Nah, hal itu tidak tepat karena gambar tersebut merupakan penampang melintang batang Linum usitatissimum yang memiliki suku Linaceae. Selanjutnya, jenis temuan ke-12 tentang miskonsepsi konsep. Pada halaman 46 menjelaskan bahwa dinding skleroid tersusun atas selulosa yang mengandung zat lignin yang tebal dan keras, serta sel-selnya mempunyai nokta yang sempit dan celahnya bundar. Penjelasan ini menurut kami keliru karena dinding sel skleroid mengandung zat lignin. Kata selulosa menurut kami membuat ambigu. Penjelasan ini didukung oleh dua referensi, yaitu buku Esau Plan karya Ray F. Efford halaman 198 dan buku Plan Anatomy karya Richard Crank et al. Halaman 200. Lalu, nokta yang sempit dan celah bundar adalah nokta berhalaman. Namun, skleroid tidak memiliki nokta berhalaman, melainkan nokta sederhana yang berbentuk bulat besar. Penjelasan ini didukung oleh buku Anatomi Tumbuhan karya Sri Mulyani halaman 30. Jadi, dinding sel skleroid tidak mengandung selulosa. Selanjutnya, jenis temuan ke-13 mengenai miskonsepsi kegiatan siswa pada halaman 48 yang menunjukkan kegiatan siswa yang kurang tepat. Kegiatan siswa yang kurang tepat karena tidak ada rumusan masalah, tidak ada tabel pengamatan, pernyataan tidak sesuai dengan tujuan praktikum, seperti di manakah letak silem dan floem, menurut saya kurang tepat karena tidak ada kaitannya dengan struktur berkas silem dan floem. Dan banyak kata-kata yang menurut saya kurang tepat, seperti gelas penutup yang sebaiknya diganti menjadi cover glass agar tidak ambigu. Memanjang yang seharusnya membujur, tetesi dengan iodin seharusnya diberitahu berapa tetesnya agar peserta didik tidak bingung. Lalu, amati di bawah mikroskop sebaiknya diganti menjadi amati pada mikroskop, karena menurut saya tidak bisa mengamati preparat di bawah mikroskop. Untuk itu, kami menyarankan LKPD yang sesuai dengan model pembelajaran Discovery Learning. LKPD ini berdasarkan referensi pada penuntun praktikum anatomi, fisiologi, dan perkembangan tumbuhan 1, karya Silahi dan Adi Nugraha, dan penuntun praktikum model Wimba anatomi tumbuhan berbasis visuospasial, karya Bu Purwati Suprapto et al. Tahun 2021. Selanjutnya, jenis temuan ke-14 yaitu miskonsepsi konsep dan konsep terlalu dangkal. Pada halaman 49 yang menjelaskan bahwa sel-sel trakeit kebanyakan mengalami penebalan sekunder dan dinding sel sering bernoktah. Penjelasan ini keliru karena kebanyakan berarti ada juga yang tidak mengalami penebalan sekunder, dan penjelasan mengenai dinding sel sering bernokta masih terlalu dangkal karena dapat dijelaskan lagi bahwa pada sel trakeit terdapat nokta berhalaman. Penjelasan ini didukung oleh buku Anatomi Tumbuhan karya Sri Mulyani halaman 130 dan buku Plan Anatomy karya Richard Crank et al. Halaman 225. Selanjutnya, temuan ke-15 yaitu urgensi konsep pada halaman 49 yang menjelaskan mengenai dinding sel trakea berlubang-lubang tempat lewat air dengan bebas dari satu sel ke sel lain sehingga berbentuk suatu tabung yang strukturnya mirip sebuah talang. Penjelasan ini dapat ditambahkan menjadi melalui lempeng perforasi, air bergerak secara berkelanjutan dari satu sel ke sel lain. Penjelasan ini didukung oleh buku Anatomi Tumbuhan karya Sri Mulyani halaman 130 dan buku Plan Anatomy Richard Crank et al. Halaman 236. Selanjutnya, jenis temuan ke-16 yaitu miskonsepsi konsep pada halaman 50 menjelaskan bahwa floem berfungsi untuk mengangkut dan menyebarkan zat-zat makanan yang merupakan hasil fotosintesis dari bagian-bagian lain yang ada di bawahnya. Penjelasan ini tidak tepat karena kalimat dari bagian-bagian lain yang ada di bawahnya menunjukkan floem hanya menyebarkan zat hasil fotosintesis hanya dari bawah ke atas. Padahal, floem dapat menyebarkan hasil fotosintesis dua arah, yaitu dari bawah ke atas maupun sebaliknya. Penjelasan ini didukung oleh artikel Sugar Transport in Plant, Floem
dari Georgia Tech Biological Science. Selanjutnya, jenis temuan ke-17 yaitu urgensi konsep pada halaman 50 menjelaskan bahwa pori-pori dilalui oleh plasmodesmata yang menghubungkan dua unsur tapis yang berdampingan. Penjelasan ini kurang tepat karena tidak disebutkan maksud dari pori-pori tersebut. Pori-pori yang dilalui oleh plasmodesmata yang menghubungkan dua daerah tapis yang berdampingan disebut plat tapis atau lempeng tapis. Penjelasan diperkuat oleh buku Plan Anatomy karya Richard Crank et al. Halaman 253 sampai 254. Jenis temuan ke-18 yaitu konsep terlalu dangkal pada halaman 50 menjelaskan bahwa sel-sel pengantar diduga mempunyai peran dalam keluar masuknya zat-zat makanan melalui pembuluh tapis. Penjelasan mengenai peran sel pengiring masih terlalu dangkal karena sel pengiring bukan hanya berperan untuk keluar masuknya zat-zat makanan melalui pembuluh tapis, namun sel pengiring juga memiliki fungsi menyediakan makanan dan kebutuhan metabolisme dasar untuk tabung tapis agar bertahan hidup dan membantu menyebarkan hasil fotosintesis pada jalur simplas. Penjelasan ini didukung oleh dua referensi yaitu buku Exoplan Anatomy karya Ray F. Everett halaman 379 dan buku Plan Anatomy karya Richard Crank et al. Halaman 258 sampai 259. Jenis temuan ke-19 yaitu urgensi konsep pada halaman 50 menjelaskan bahwa sel albumin terdapat pada tanaman konifer. Penjelasan ini kurang tepat karena pada buku Plan Anatomy karya Richard Crank et al. Halaman 260 dijelaskan sel albumin terdapat pada tumbuhan gymnospermae, bukan hanya pada tanaman konifer saja. Selanjutnya, jenis temuan ke-20 yaitu urgensi kegiatan siswa pada halaman 51 dan 52 menunjukkan kegiatan siswa kelompok 3. Kegiatan siswa mengenai tipe berkas pengangkut menurut kami lebih baik tidak dilakukan karena KD 4.4 hanya menuntut menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan, tidak mengharuskan melakukan pengamatan pada tipe berkas pengangkut. Lagi pula, sudah ada penjelasan dan gambar mengenai tipe berkas pengangkut. Selain itu, kegiatan siswa ini kurang tepat karena tidak ada rumusan masalah, tidak ada tabel pengamatan, alat dan bahan kurang lengkap karena tidak ada kaca penutup atau cover glass, bahan dan cara kerja yang tidak nyambung. Pada cara kerja terdapat akar tumbuhan dikotil kacang tanah dan akar monokotil jagung. Namun, pada alat dan bahan tidak dicantumkan, serta terdapat kata amatilah di bawah mikroskop. Menurut saya kurang tepat karena tidak bisa preparat diamati di bawah mikroskop, sebaiknya diganti menjadi amatilah pada mikroskop. Jadi menurut kami, kegiatan siswa kelompok 3 ini tidak perlu dilaksanakan. Selanjutnya, jenis temuan ke-21 yaitu miskonsepsi konsep pada halaman 53 menjelaskan bila silem terdapat di antara dua silem dan floem maka disebut kolateral. Di antara floem bagian luar dan silem terdapat kambium, sedangkan antara silem dan floem bagian dalam tidak terdapat kambium. Penjelasan mengenai silem terdapat di antara dua silem dan floem maka disebut bikolateral tidak tepat, karena tipe bikolateral adalah tipe berkas pengangkut yang memiliki floem pada dua sisi silem, bukan silem berada di dua silem dan floem. Penjelasan ini didukung oleh dua referensi yaitu buku Exoplan Anatomy karya Ray F. Everett halaman 523 dan buku Plan Anatomy karya Richard Crank et al. Halaman 698. Lalu, di antara floem bagian luar dan silem terdapat kambium, sedangkan silem dan floem bagian dalam tidak terdapat kambium, juga keliru, karena tipe bikolateral memiliki floem luar, silem, kambium dalam, dan floem dalam. Penjelasan ini didukung oleh buku Anatomi Tumbuhan karya Rizky Nisfi Ramdini halaman 70. Selanjutnya, jenis temuan ke-22 yaitu miskonsepsi gambar pada halaman 53 menunjukkan gambar dengan label gambar 2.15 mengenai tipe berkas pengangkut kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan bikolateral. Pada gambar 2.15 mengenai kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan bikolateral terbuka, menurut saya ada yang keliru. Pada gambar B, floem dan kambium menunjukkan bagian yang salah.
Penjelasan ini didukung oleh referensi dari artikel yang dipublikasi oleh IGNOU halaman 72 dan catatan perkuliahan anatomi tumbuhan. Selanjutnya, jenis temuan ke-23 yaitu miskonsepsi gambar. Pada halaman 55 menunjukkan gambar dengan label gambar 2.18 mengenai perkembangan velogen. Pada gambar 2.18 mengenai perkembangan velogen, menurut kami sebaiknya diganti dengan gambar Pada gambar 2.15 mengenai kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan bikolateral terbuka, menurut saya ada yang keliru. Pada gambar B, floem dan cambium menunjukkan bagian yang salah. Penjelasan ini didukung oleh referensi dari artikel yang dipublikasi oleh IGNOU halaman 72 dan catatan perkuliahan anatomi tumbuhan. Selanjutnya, jenis temuan ke-23 yaitu miskonsepsi gambar. Pada halaman 55 menunjukkan gambar dengan label gambar 2.18 mengenai perkembangan velogen. Pada gambar 2.18 mengenai perkembangan velogen, menurut kami sebaiknya diganti karena gambar tidak jelas dan membuat bingung pembaca. Menurut kami lebih baik diganti dengan perkembangan periderm. Penjelasan ini didukung oleh artikel case study dan catatan perkuliahan anatomi tumbuhan. Selanjutnya, jenis temuan ke-24 yaitu miskonsepsi konsep. Pada halaman 56 menjelaskan bahwa kaliptra tersusun oleh sel-sel parenkim hidup yang kadang mengandung pati. Penjelasan mengenai kaliptra tersusun oleh sel-sel parenkim hidup yang kadang mengandung pati keliru, karena kaliptra tersusun atas kolumella atau statosit yang mengandung statolit yaitu amilum yang merespon rangsangan gravitasi. Penjelasan ini didukung oleh buku An Introduction to Plant Structure to Development karya Charles Beck halaman 309 dan buku Plant Anatomy karya Richard Crank et al. Halaman 330 dan catatan perkuliahan anatomi tumbuhan. Terima kasih kepada Saudari Alza Adia Fatasya. Untuk selanjutnya, analisis miskonsepsi akan dilanjutkan oleh Saudari Teza Lestari Ningrum. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan analisis yang selanjutnya. Selanjutnya ada jenis temuan miskonsepsi gambar. Pada e-book Endang Sri Lestari dan Idun Gistina halaman 59 terdapat gambar sayatan melintang struktur akar monokotil dan dikotil. Dapat dilihat pada gambar. Gambar mengenai struktur akar monokotil dan dikotil tersebut kurang representatif karena pada penunjuk keterangan tidak jelas mengarah ke bagian mananya, sehingga sulit untuk mengidentifikasi gambar tersebut. Maka sebaiknya gambarnya diganti dengan gambar yang lebih representatif seperti gambar di bawah ini. Nah, gambar ini bersumber dari Campbell et al. Biologi edisi ke-8 halaman 326. Bisa dilihat bahwa gambar ini lebih representatif dibandingkan gambar sebelumnya. Selanjutnya yaitu jenis temuan miskonsepsi gambar. Pada halaman 60 terdapat gambar sayatan melintang struktur batang monokotil dan dikotil yang disertai keterangan-keterangannya. Nah, pada gambar sayatan melintang batang monokotil dan dikotil tersebut sebenarnya tidak salah, namun akan lebih baik jika gambar yang dicantumkan adalah gambar sayatan melintang batang dikotil dan monokotil secara utuh, agar dapat dilihat perbedaan susunan berkas pembuluhnya, bahwa berkas pembuluh pada batang monokotil biasanya tersebar di seluruh jaringan dasarnya, sedangkan untuk berkas pembuluh pada batang dikotil biasanya tersusun secara melingkar. Nah, kemudian agar lebih rinci, lebih baik cantumkan pula gambar yang memuat komponen-komponen dari berkas pembuluh tersebut. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwa gambar tersebut terlalu kecil untuk menunjukkan yang mana itu floem, yang mana itu xilem maupun cambium. Maka lebih baik gambarnya seperti yang ada pada di layar, yaitu gambar 1 ada penampang melintang utuh batang monokotil dan dikotil, kemudian gambar 2-nya terdapat detail berkas pembuluh dikotil, kemudian pada gambar ketiga yaitu gambar detail berkas pembuluh monokotil. Untuk sumbernya, gambar 1 dari catatan mata kuliah anatomi tumbuhan, gambar 2 dan 3 dari buku STT Hidayat halaman 159, dan untuk teori susunan berkas pembuluh bersumber dari Sri Mulyani halaman 221. Selanjutnya yaitu jenis temuan konsep terlalu dangkal. Pada halaman 61 terdapat penjelasan bahwa pada beberapa tumbuhan parenkim korteks bagian tepi mengandung kloroplas sehingga mampu mengadakan proses fotosintesis. Parenkim ini disebut klorenkim.
Penjelasan mengenai klorenkim tersebut terlalu dangkal jika hanya dengan menyebutkan pada beberapa tumbuhan saja, karena akan berpotensi memunculkan pertanyaan lanjutan pada siswa, bahwa beberapa tumbuhan yang memiliki klorenkim itu yang seperti apa, maka perlu diberikan penjelasan mengenai bagaimana karakteristik tumbuhan yang memiliki parenkim korteks berupa klorenkim tersebut. Berdasarkan hasil telaah bahwa banyak batang adalah organ fotosintesis dengan korteks berupa klorenkim, terutama pada tanaman tak berdaun yang biasanya terjadi di habitat yang miskin nutrisi. Nah, jadi tumbuhan yang memiliki parenkim berupa klorenkim itu khususnya berada pada tanaman yang tidak berdaun dan yang berada di habitat yang miskin nutrisi. Contohnya yaitu ada pada Hylocereus undatus atau tanaman buah naga. Nah, untuk sumber-sumbernya bisa dilihat di gambar di samping. Maka sebaiknya redaksi kalimat yang digunakannya adalah pada beberapa tumbuhan, khususnya tumbuhan yang tidak berdaun yang hidup pada habitat yang miskin nutrisi, parenkim korteks di bagian tepi mengandung kloroplas sehingga mampu mengadakan proses fotosintesis. Parenkim ini disebut dengan klorenkim. Untuk sumbernya, yang pertama dari artikel yang berjudul Parenkima Klorenkima Water Movement During Drought for the Hemiepiphytic Cactus Hylocereus undatus karya Park S. Nobel, kemudian dari buku Anatomy of Flowering Plants karya Paula Rudal. Selanjutnya, jenis temuan miskonsepsi kegiatan siswa. Pada halaman 63-64 terdapat kegiatan siswa berupa pengamatan struktur anatomi organ daun. Berdasarkan hasil telaah, lembar kegiatan siswa tersebut kurang lengkap terkait sistematikanya, kemudian kelengkapan alat dan bahan, dan juga langkah kerjanya. Nah, jika model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning, maka seharusnya format LKPD-nya itu seperti yang ada pada layar. Nah, jadi terdapat identitas, kemudian ada tujuan, kemudian ada ringkasan materi, metode yang berupa alat dan bahan dan langkah kerja, kemudian ada rumusan masalah, data processing, data collecting, data processing, dan kesimpulan. Untuk sumbernya yaitu dari catatan mata kuliah kurikulum pembelajaran biologi, kemudian dari buku Anatomi Tumbuhan Berbiji karya STT Hidayat halaman 196, kemudian dari buku Anatomi Tumbuhan karya Sri Mulyani halaman 245, kemudian dari buku Penuntun Praktikum Model Wimba Anatomi Tumbuhan Berbasis Visuospasial karya Ibu Purwati Kuswarini Suprapto dan Bapak Rian Ardiansyah. Untuk selanjutnya, jenis temuan miskonsepsi kegiatan siswa. Nah, pada halaman 65 terdapat kegiatan siswa berupa pengamatan sel epidermis. Nah, berdasarkan hasil telaah, lembar kerja siswa tersebut kurang lengkap terkait sistematika, kelengkapan alat bahan dan langkah kerjanya. Nah, untuk LKPD ideal yang seharusnya itu seperti yang ada pada layar. Untuk sumbernya, pertama berasal dari catatan mata kuliah kurikulum pembelajaran biologi, kemudian dari buku Anatomi Tumbuhan Berbiji karya STTB Hidayat halaman 67, kemudian dari buku Anatomi Tumbuhan karya Sri Mulyani halaman 132, dan Penuntun Praktikum Model Wimba Anatomi Tumbuhan Berbasis Visuospasial karya Ibu Purwati Kuswarini Suprapto dan Bapak Rian Ardiansyah. Untuk selanjutnya, miskonsepsi di luar buku paket SMA. Jenis temuan miskonsepsi di internet sumbernya dari Ruang Guru. Pada situs belajar online Ruang Guru disebutkan bahwa jaringan pelindung disebut juga jaringan epidermis. Nah, konsep tersebut tidak tepat karena menunjukkan seolah-olah jaringan pelindung adalah epidermis itu sendiri atau hanya epidermis saja. Padahal jaringan pelindung itu terdiri dari epidermis dan periderm. Nah, untuk gambar ini adalah sumber-sumber yang menyatakan bahwa periderm adalah jaringan pelindung. Maka sebaiknya kalimatnya diperbaiki menjadi jaringan pelindung terdiri dari jaringan epidermis dan periderm. Jaringan pelindung merupakan lapisan terluar yang berfungsi untuk melindungi permukaan tumbuhan. Untuk sumbernya dari yang pertama yaitu dari Christine J. Abbott yang berjudul A Descriptive Study of Protective Tissue Formation in Stem of Quercus Beckley, Nixon, and Dorfagaceae. Kemudian dari Kim Day Choder Component of Periderm halaman 1, dan dari buku Esau's Plant Anatomy karya Ray F. Evert halaman 427. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Teza Lestari Ningrum yang telah menyampaikan analisis miskonsepsinya. Begitulah penyampaian analisis miskonsepsi materi jaringan tumbuhan dari kelompok 5 Electronic Book Kapita Selecta Biologi kelas A. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan,
dapat disampaikan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.